Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas 7 tren bisnis yang saat ini sedang naik dan ini diprediksi juga akan berlangsung lama setelah masa-masa pandemi. Apa saja ide bisnis tersebut? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. Saya sudah menyediakan banyak sekali video di channel ini, silahkan di stalking, siapa tahu ada video-video yang memang sedang teman-teman butuhkan. Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema video di channel ini, silahkan klik tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Selama pandemi ini teman-teman, kita masyarakat Indonesia itu dipaksa memang untuk stay banyak di rumah, walaupun pada akhirnya akhir-akhir ini masyarakat sudah mulai beraktivitas. Wisata di Jogja sudah mulai rame, bus-bus gede sudah mulai datang. Namun teman-teman, meskipun aktivitas sudah mulai ke normal atau ke new normal, kenormalan baru ya, itu ada habit-habit yang selama pandemi kemarin yang banyak di rumah aja itu masih akan berlanjut sampai ke beberapa tahun ke depan. Dan itu teman-teman, itu berdampak juga pada yang namanya perkembangan ide bisnis atau tren bisnis yang berlangsung. Nah, saya mencatat ada sekitar 7 ide bisnis yang lagi ngetren kemarin di masa pandemi dan juga diprediksi akan tetap tren, akan tetap survive, akan tetap menjadi menjadi bisnis yang menarik di masa-masa yang akan datang. Apa saja ketujuh ide bisnis tersebut? Yang pertama adalah jualan produk makanan beku atau frozen food. Nah, ini teman-teman, ide bisnis yang namanya frozen food ini memang selama pandemi ini kemarin naik cukup drastis. Meskipun kenormalan baru itu muncul, masyarakat sudah mulai keluar, sudah mulai belanja di pasar ataupun di supermarket, tetapi yang namanya kebutuhan dari frozen food itu masih tetap tinggi. Nah, ini artinya teman-teman, ini adalah peluang bisnis yang bisa teman-teman tangkap. Jika teman-teman itu masih bingung mau membuat bisnis apa, teman-teman bisa menghadirkan produk-produk atau bermain di yang namanya frozen food. Saya punya beberapa teman yang main di area frozen food dan sampai sekarang bisnisnya terus tumbuh. Di pandemi kemarin sempat tumbuhnya kenceng banget. Nah, setelah mulai kenormalan baru ini juga masih tinggi permintaannya dan diprediksi ke depan pun masih cukup tinggi. Nah, teman-teman bisa mulai dengan berbisnis frozen food. Ide bisnis yang kedua adalah cemilan, teman-teman. Saya juga sempat kaget sih, kemarin sempat baca data bahwasannya di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, itu penjualan yang namanya cemilan itu cukup naik drastis. Termasuk juga salah satu jenis cemilan yang sangat populer di Indonesia itu ada paling tidak ya cuma satu sih, hanya variannya ada banyak. Apa itu? Yaitu keripik. Nah, keripik-keripikan itu menjadi salah satu cemilan yang omset penjualannya naik drastis. Ada keripik apa aja? Kalau nggak salah ada 3, kalau saya nggak lupa ya. Yang pertama itu ada keripik kaca, yang kedua itu ada keripik singkong, yang ketiga itu kalau nggak salah itu ada keripik yang namanya keripik pisang. Nah, ketiga jenis keripik tersebut itu cukup tinggi permintaannya. Nah, teman-teman kalau masih bingung mau bisnis apa, keripik atau cemilan masih bisa dikerjakan dan kebutuhan orang akan konsumsi cemilan di rumah ataupun di kantor ataupun di tempat kerja itu juga masih tinggi. So, nggak usah pusing-pusing, bikin aja cemilan model-model keripik itu, insya Allah peminatnya masih cukup tinggi. Ide bisnis yang ketiga adalah minuman literan. Wah, maksudnya minuman literan tuh gimana ya? Nah, tidak bisa dipungkiri teman-teman, pada saat pandemi kemarin beberapa
bisnis corporate gede, termasuk Starbucks kayak gitu ya, itu mengalami defisit yang cukup luar biasa. Bahkan mereka mencatat kerugian yang cukup gede. Kondisi tersebut membuat mereka berinovasi, pada akhirnya membuat yang namanya produk kopi dalam bentuk literan. Jadi dikemas dalam bentuk botol-botol dan dijual ke konsumennya. Tidak disangka-sangka, kopi yang dalam bentuk literan itu yang dijual oleh Starbucks itu permintaannya cukup banyak, dan itu banyak diikuti oleh brand-brand kopi yang lain, termasuk juga kopi kenangan atau kopi yang lain. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berminat untuk bisnis dalam hal minuman, misalnya jus ataupun kopi yang dikemas dalam bentuk literan, itu prospek pasarnya tinggi. Nah, teman-teman bisa mulai dengan bisnis itu misalnya. Yang keempat adalah bisnis fashion. Namun tidak hanya sekedar fashion, karena sebagian orang ini efek pandemi itu nyaman di rumah, teman-teman, atau pada waktu lockdown kemarin itu banyak di rumah. Rupanya fashion ini tetap menjadi salah satu bisnis yang naik. Namun memang bukan fashion yang untuk kerja atau fashion yang untuk setel keluar. Nah, sebagian yang cukup kemarin ini cukup tinggi adalah fashion yang memang digunakan di rumah. Nah, saya punya salah satu temen yang kemarin sempat datang di studio, bahwasanya bisnisnya dia bikin fashion muslim. Memang turun, permintaan fashion muslim, jilbab, hijab itu memang agak turun. Tetapi dia punya celah baru. Nah, dialihkan tuh produknya menjadi produk-produk seperti daster, tapi tidak hanya sekedar daster, dia kombinasi, walaupun daster gitu ya, dia kombinasi dengan mode fashion. Jadi walaupun di rumah tetap bisa tampil cantik kalau buat ibu-ibu, walaupun di rumah ya meskipun tak pakai daster. Nah, dia mengkombinasikan itu, bikin daster untuk ibu-ibu di rumah, tapi dia kombinasikan dengan tren desain yang agak kekinian. Jadi tidak hanya sekedar daster aja. Dan rupanya itu malah justru menjadi menggrabin penjualan yang cukup tinggi di masa-masa pandemi ini. Nah, ini diprediksi teman-teman, fashion yang bisa dipakai di rumah kedepannya juga masih cukup tinggi. Teman saya bilang bahwasanya sampai sekarang pun permintaannya masih cukup tinggi. Walaupun mulai mengkombinasikan dengan desain-desain yang terbaru dan juga mulai mendesain pakaian yang simple-simple, tetapi dia tetap bisa dipakai di rumah dan dia juga tetap bisa dipakai ketika mau keluar. Nah, model-model seperti itu, fashion seperti itu trennya masih cukup tinggi. Ide bisnis yang kelima adalah jual produk kecantikan dan perawatan kulit. Wah, ini ya gak bisa dipungkiri. Saya punya istri di rumah gitu ya, selama pandemi juga beli produk kecantikannya justru nggak turun gitu ya, walaupun cuma di rumah aja gitu. Kita nggak banyak keluar, di rumah aja, tetapi konsumsi produk kecantikan dan perawatan kulit itu justru meningkat. Jadi ini ide bisnis yang memang kemungkinan besar terus akan meningkat. So, kalau teman-teman masih bingung nyari ide bisnis apa, bisnis produk kecantikan dan perawatan kulit itu menjadi tren yang bakal naik terus. Ide bisnis keenam adalah masih berkaitan dengan kecantikan dan perawatan kulit. Yang ini adalah produk kesehatan dan perawatan tubuh. Nah, sejak masa pandemi ini kan orang diajak untuk gimana caranya tetap hidup sehat, tetap fit badannya, agar memang daya tahannya tetap bagus dan tidak terkontaminasi dari virus. Nah, ini menyebabkan banyak orang yang mulai concern terhadap konsumsi untuk kesehatan. Contohnya misalnya empon-empon, contohnya misalnya vitamin, contohnya misalnya jamu dan sebagainya. Nah, produk-produk tentang kesehatan tubuh dan perawatan tubuh itu teman-teman, itu menjadi salah satu bisnis atau produk yang memang banyak dicari. Dan ke depan itu juga masih akan tinggi permintaannya. Saya pun di rumah sampai saat ini itu stok yang namanya produk-produk atau ya aku bilang empon-empon kemasan lah, yang tinggal kita seduh, kita tuang air, tinggal diminum. Dan itu bukan hanya sekedar empon-empon, tetapi itu mempunyai efek atau mempunyai khasiat bagi kesehatan tubuh kita. Dan saya pikir banyak orang seperti saya di rumahnya menyetok atau mempunyai yang namanya produk-produk yang berkaitan atau berfungsi atau berkhasiat bagi kesehatan. Nah, jadi teman-teman kalau masih bingung ide bisnis produk-produk kesehatan atau perawatan tubuh, itu masih menjadi prospek yang bagus. Teman-teman bisa ambil kesempatan tersebut. Ide bisnis yang ketujuh atau terakhir teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwasanya masyarakat Indonesia selama pandemi ini dipaksa masuk ke dunia digital, dan itu memberikan peluang bagi siapapun yang punya bisnis untuk juga masuk ke dunia digital dan mendapatkan keuntungan atau benefit dari sana. Nah, tipikal pelaku usaha di Indonesia itu yang benar-benar melek digital itu kalau dihitung ya, persentasenya
gajinya nggak tinggi-tinggi amat. Nah, rupanya itu memberikan kesempatan teman-teman, memberikan peluang bagi mereka yang concern ke dunia digital agency. Jadi salah satu bisnis yang naik selama pandemi ini adalah bisnis digital agency. Bahkan nanti pasca pandemi pun saya yakin bisnis digital agency ini masih cukup banyak diminati. Kenapa seperti itu? Ya, yang saya bilang tadi, mayoritas atau aku bilang pelaku usaha di Indonesia yang benar-benar melek digital itu tidak gede-gede amat. Sebagian itu masih aku bilang gaptek sih enggak, tetapi masih gagap masuk ke dunia digital. Dan mereka ini itu butuh yang namanya orang-orang yang membantu untuk memasarkan produk di dunia digital. Dan itu adalah kesempatan bagi setiap digital agency untuk meraih mereka, untuk membantu mereka, untuk menjadikan pengusaha-pengusaha seperti itu menjadi klien mereka. So, kalau teman-teman itu punya skill di dunia digital agency, bisa ngelola akun Instagram atau akun sosial media, bisa bikin website, mengoptimasi website, ataupun bisa misalnya bikin video, campaign berupa video, teman-teman bisa memulai bisnis dengan membuka jasa digital agency. Insya Allah bisnis itu masih prospek ke depan. Nah, itu tadi teman-teman 7 ide bisnis yang masih ngetrend sampai sekarang dan diprediksi tetap akan naik pasca pandemi nanti. Jadi kalau teman-teman mau membuka usaha, masih bingung mau bisnis apa, ketujuh ide bisnis tadi bisa teman-teman pilih salah satunya untuk dijadikan bisnis teman-teman. Semoga video ini bermanfaat teman-teman, bisa memberikan gambaran bagi teman-teman untuk memilih bisnis apa sih yang cocok bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.